Oke, jadi karena kemarin videonya rame, kayaknya sih ada yang nonton. Gak tau udah diupload mas kemarin videonya. Sudah engagement-nya naik? Enggak. Enggak, ya nggak apa-apa sih, kita upload aja terus sih, siapa tahu spam naik engagement-nya ya kan. Kita ngomongin engagement nih Kim. Aku mau tanya sama kamu, gimana sih caranya naikin engagement? Oke, jadi cara pertama kita itu harus tahu siapa target market kita. Oh, oke. Jadi kita harus tahu pasar-pasarnya nih. Kita akan fokus ke siapa. Misalnya produk kecantikan nih. Kan kita pasti fokusnya ke cewek-cewek. Nggak mungkin dong ke bapak-bapak, ya kan? Ya pasti kan ke remaja, cewek-cewek gitu-gitu kan. Skin tipik nggak mungkin. Ya, terus yang kedua kita tuh harus buat konten semenarik mungkin. Konten kita menarik nggak sih? Menarik ya. Menarik bagi kalangan yang ya. Nah, kita harus buat konten yang berkualitas Kak. Jadi berkualitas. Berkualitas kontennya. Ya, harus yang edukatif, yang relatable sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi kan orang-orang bacanya, relate nih gitu. Oh iya benar. Karena kebanyakan anak muda sekarang tuh bakal retweet atau like sesuatu yang emang sesuai sama dia sekarang, bener kan? Ya. Terus kita juga harus konsisten aktif di sosial media nih Kak. Jadi kita nggak boleh hilang muncul. Jadi kita tuh harus on di Instagram, di TikTok. Kita harus personal branding sebagus mungkin kayak gitu. Terus kita juga bisa gunain hashtag nih Kak. Kalau misalnya di TikTok, misalnya hashtag FYP. Tapi itu beneran ngefek? Beneran ngefek dan itu bisa kayak nge-push view-nya gitu loh. Soalnya kan dulu kalau misalnya kita sama-sama tahu di Instagram itu juga pertama kali 2013 2014 itu kan banyak-banyakan pakai hashtag kan. Yeah. Bahkan captionnya cuma nih LOL hashtag semua. Iya kan? Jadi kalau sekarang kan malah kita kalau posting Instagram tuh cuman captionnya emoticon kayak gitu kan. Kalau dulu hashtagnya tuh lebih banyak daripada captionnya. Tapi ternyata itu beneran mempengaruhi kamu buat dapat engagement. Di beberapa aplikasi itu ngaruh banget Kak. Justru engagement itu dimulai dari hashtag sih. Kalau menurut pengalaman pribadi aku ya, di beberapa aplikasi itu bagus banget kalau kita pakai hashtag. Jadi aplikasi favoritmu apa? Aku sekarang lagi suka TikTok sama Lemon8 sih Kak. Kalau bapak Twitter ya. Pasti kalau misalnya kita pinjam HP-nya, Twitter udah nggak ada, sekarang ganti X. Oh iya, benar X. Nanti kalau misalnya dibuka recent history-nya, waduh, nggak boleh. Mendadak baterainya lowbat, baterai saya lowbat ya. Padahal bisa gitu. Oh jadi TikTok sama Lemon8. Oke. Tapi kalau misal di TikTok tuh trenmu apa? Maksudnya akunmu, kamu personal brandingnya gimana? Aku personal branding sih sebenarnya TikTok itu aku gunain buat having fun aja sih. Jadi video-video pribadi atau video-video bucin. Tidak relate ya. Kalau ganti hostnya saya tidak relate dengan konten bucin ya. Gitu. Kalau yang di Lemon itu isinya ya soal review aja sih. Sekarang lebih aktif di Lemon daripada di TikTok. Jadi kamu tuh punya account di Lemon itu sebagai reviewer. Yes. Oke. Jadi kamu nge-review apa? Aku fokusnya ke skincare, make up, gitu sih Kak. Kecantikan. Barang-barang kecantikan. Nggak mau nge-review pacarnya? Nggak bisa ya? Oke. Kalau misalnya dari hal-hal kayak gitu, kan Lemon tuh jarang juga orang tahu ya. Caranya kamu dapetin uang dari kayak gitu gimana? Bisa nggak sih? Kan kalau misalnya jadi content creator kita bisa sama-sama tahu ya. Kebanyakan kayak banyak artis yang sebenarnya kita nggak ngerti. Dulu tuh ada ASFM kalau kamu tahu. Bener. Jadi dari ASFM itu dia tuh cuman ditanya-tanya gitu doang. Terus tiba-tiba dari ASFM dia pertamanya ke Snapchat dulu. Dari Snapchat baru ke Instagram terus jadi selebgram kayak gitu-gitu kan. Viral ya. Nah, kita kan emang nggak pernah tahu ya ke depannya gimana. Jadi aku tuh ngerasa ternyata sosial media itu bisa banget buat jadi sampingan buat cari uang. Ya benar banget itu. Benar. Caranya kita biar bisa dapat duit dari sosial media itu harus apa sih? Pertama sih kita harus personal branding ya. Jadi kita harus buat profile yang sebagus mungkin di Instagram, TikTok gitu-gitu kan. Kan kalau misalnya followersnya kita naik,
boom, viral, kita bakal di kontak sama perusahaan-perusahaan besar. Kita akan diadakan kayak kontrak kerja. Berarti secara garis besar kita harus memviralkan diri kita sendiri. Iya. Apapun itu. Apapun itu ya. Enggak ya? Enggak dong. Harus positif ya kontennya, konten ya, edukatif, informatif gitu. Bagi generasi muda. Betul. Jangan itu Pargoy. Kalau nggak ketat nggak FYP. Enggak. Bercanda. Beda konteks. Oke. Tapi kamu ada nggak sih kayak kan kamu tadi sempat mention kalau jadi reviewer di salah satu aplikasi. Caranya tuh kepikiran pertama kali buat aku mau nge-review Awalnya sih gak kepikiran ya jadi konten kreator atau apa gitu. Terus suatu waktu aku scroll aplikasi TikTok nih, aku lihat ada satu aplikasi yang mereka promosiin. Terus aku lihat, apa ini kok menarik gitu kan. Terus aku download. Ternyata di dalam aplikasi ini mereka tuh kayak review-review gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya aku mau beli sesuatu, aku tinggal searching kayak misalnya perbandingan produk ini sama produk ini. Mereka tuh kayak keluarin banyak informasi gitu. Terus aku merasa kayak informasi helpful ya. Helpful ya. Betul. Sangat membantu. Aku kayak kenapa aku nggak mencoba buat bantu orang juga? Kan aku merasa terbantu nih. Terus kalau misalnya aku membantu mereka, baik banget ya ini ya konteksnya ya, karena mendapat berkat disalurkan ke orang lain. Asik. Kan bisa dapat duit juga kan. Aku baca di gitu. pos-posannya pakai aplikasi ini tuh kita bisa dapat duit kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita konsisten nih upload di aplikasi ini, kita tuh bakal kayak di email gitu sama mereka. Kalau misalnya kita udah sesuai dengan kriteria mereka ya, kita bakal di email, terus bakal diajak kerjasama. Jadi nanti setiap posan kita itu akan dibayar dengan nominal yang lumayan gede Kak. Kan lumayan tuh buat jajan-jajan. Tapi itu produknya emang punyamu sendiri? Enggak, produk ya apa aja sih bisa. Bukan produk lokal, kita nggak boleh promosi gitu. Promosi produk sendiri. Jadi kita promosi produk lokal. Oke, tapi kamu sudah pakai sebelumnya atau kayak ya emang kamu udah tahu misal bedak ini gitu ya. Ini kita bahas beauty ya jadinya. Misalnya kayak pakai bedak ini, tapi kamu belum pakai nih, cuman kamu dengar temenmu pakai terus kamu tulis di captionnya atau kayak gitu. Atau emang kamu harus pakai dulu? Aku harus pakai dulu sih. Biasanya aku pakai sekitar 2-3 minggu kalau aku merasa kayak ini nih ngefek nih ke aku. Aku bahas gitu loh. Tapi kalau misalnya aku pakai nggak ada efeknya, nggak aku bahas. Jadi Hanes review. Yes. Boleh tipu-tipu. Hanes review teman-teman. Oke. Gitu. Tapi kenapa kamu akhirnya memilih buat jadi reviewer atau content creator? Kan agak ribet ya sebenarnya kayak iya sih, 3 minggu 2 minggu kan harus ngitung ya. Ini jaraknya aku pakai kapan? Terus habis itu diingetin ngefek enggak kan kayak gitu kan agak rempong dulu ini fotonya, ngeditnya. Padahal kan kamu sendiri juga sebenarnya punya pekerjaan, main jobmu ada gitu kan. Gimana? Sebenarnya kalau jadi konten kreator itu harus dari hati ya Kak. Jadi kita nggak boleh terpaksa gitu. Jadi kalau aku sendiri, aku memang senang ngedit gitu Kak. Aku senang yang digital marketing. Pokoknya halo digital marketing butuh orang. Aku tuh suka banget yang ngedit foto-foto. Aku tuh dulu dari SMP itu hobi banget foto-foto, terus bikin produk. Jadi dulu tuh SMP anak-anak Tumblr yang fotonya pakai catwalk gitu, enggak? Iya. Oh iya. Terus yang pakai snapback tuh enggak. Yang itu enggak. Ya, lanjut. Ya, terus aku mikir juga kalau misalnya kita seneng ngedit kan bisa hasilin duit tuh Kak. Kan lumayan. Ya, kenapa nggak dicoba aja? Gitu. Tapi itu memang mengorbankan waktu sekali ya? Iya, sama ide-ide itu kadang habis gitu. Iya ya benar, itu kan kadang buntu ya guys ya gitu. Udah nggak tahu ide dari mana lagi gitu. Tapi waktu kamu menjalani itu enjoy? Sangat-sangat enjoy. Bisa membagi waktu antara main job dan akhirnya itu kan jadi side job bukan? Sampai sekarang masih tetap berjalan? Masih, cuman nggak seaktif kemarin soalnya kan aku lagi magang juga kan Kak. Jadi kayak ya ntar dulu deh gitu ya. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya kamu posting gitu kan bikin review ya, otomatis kan pasti ada komen gitu. Pernah nggak di hate komen? Sejauh ini sih untungnya belum pernah ya Kak.
Atau kalau misalnya di akun pribadi gitu pernah nggak di hate comment? Enggak. Akun Instagram pribadi. Ya apapun. Enggak sih, kan aku private. Oh iya sih. Tertutup ya Wak, Yes. orangnya Wak. Oke. Kalau di TikTok tuh juga nggak ada yang komen aneh-aneh. Nggak ada sih. Nggak, Kak goyang Kak gitu. Nggak ada. Oke. Mana? Bapak-bapak di sini pasti konten TikToknya goyang-goyang semua kan? Ngaku deh. Halo istri-istrinya. Oke. Cara kamu memilih target marketmu gimana? Kayak kamu lihat kan kalau make up tuh sebenarnya emak-emak muda, masa kini, ibu-ibu muda, mama-mama cantik itu kan juga suka make up. Ya benar. Nah, kamu cara memilih target marketmu yang emang ini buat ibu-ibu muda, macan, mama cantik, sama anak-anak remaja itu gimana? Ya kita harus tahu ya, kita itu produk ini fokusnya ke siapa. Itu kan yang pertama. Terus yang kedua, kalau aku pribadi gimana caranya aku tahu riset-riset pasarnya nih. Aku nge-post nih Kak. Aku nge-post post-postan misalnya perbandingan produk yang kayak lokal brand sama yang luxury brand. Oh, compare. Iya, kan dari situ kita juga bisa melihat kan. Kayak mereka itu lebih prefer yang mana. Iya. Terus pas aku nge-post, ternyata yang viral view-nya itu sampai puluhan ribu itu malah yang lokal brand. Yang luxury brand malah biasa aja. Jadi kayak aku bisa simpulin dong kalau misalnya followers aku tuh lebih sukanya yang lokal brand. Iya, kayak gitu. Berarti secara otomatis followersmu juga kebanyakan mungkin anak-anak muda, karena kan kalau misalnya kita sama-sama tahu luxury brand tuh agak meong ya, say, gaji FS agak susah ya, lipstick Dior 500.000, aduh, ntar dulu deh bro. Oke, berarti gitu ya, benar, kesimpulannya. Oke. Apa namanya, kalau misal sebagai reviewer kayak gitu sempet ngadepin buntu atau kayak aku ngedit apa lagi nih gitu kan, bingung nih nggak ada bahan gitu, pernah nggak kayak gitu? Pernah, karena kan kita kalau misalnya masih awal-awal nih Kak, kita ngepost tuh masih satu posan, dua posan itu idenya tuh masih keluar semua. Iya. Kan masih kayak semua editannya kita maksimalin gitu. Iya. Begitu posan kelima, udah kayak ya udah lah ya, template aja ya, gitu. Ngapain lagi ya, perlu diapain lagi ya gitu kan. Terus produk-produknya juga jadi bingung, habis ini review apa ya, terus sampai nggak bisa tidur gitu, ke bawah itu. Besok upload apa. Sumpah itu Iya. sampai ke bawah. Kayak akhirnya kepikiran ya, Iya. belum posting hari ini Terus gitu. kan kemarin-kemarin itu aku kayak nge-target satu hari satu posan. Oh iya? Iya. Jadi sempat bikin schedule gitu? Iya, terus algoritma aplikasi itu aku viralnya tuh pasti setelah aku post di atas jam 12 malam Kak. Jadi aku harus sebenarnya sama sih, sebenarnya sama. Jadi kan ini curhat ya. Kalau misalnya aku posting di TikTok itu di atas jam 12 malam atau pas jam 12 malam, biasanya viewersnya tuh lebih tinggi. Tergantung habis itu setelahnya kontennya apa ya. Kalau emang kamu cantiknya mentok banget terus kamu cuma senyum doang udah viral. Tapi kalau misalnya emang agak di bawah standar Supra gitu kan, ya harus effort bikin kontennya. Betul. Jadi ya begitu deh. Berarti bener ya. Kalau misalnya malam tuh biasanya lebih banyak viewersnya. Kayak gitu. Tapi lucunya itu viralnya itu bukan pada malam, tapi uploadnya itu pas malam, viralnya tuh Pagi besoknya. pagi atau siang. Soalnya kalau misalnya upload siang atau sore, nggak tahu kenapa algoritmanya jelek banget. Itu kalau di akun aku, kalau akun orang lain kan bisa beda. Iya sih bener. Setiap orang kan beda-beda. Iya, jadi kita harus memang analisis sendiri gitu. Jadi penting juga ya tahu kapan algoritma itu bagus dan tidaknya. BTW, kalau dipikir-pikir, kita kan generasi Z itu kadang-kadang males banget belajar, males banget sekolah itu karena perkembangan teknologi. Kayak kadang-kadang tuh bocah-bocah SD, bocah-bocah SMP tuh kalau ditanya cita-citanya jadi apa deh? YouTuber aja. Dikira segampang itu bikin YouTube. Gampang nggak mas-mas bikin YouTube? Mas-mas isinya aja kudu S1 baru bisa bikin YouTube. Ya kan adik-adik itu tidak mengerti susahnya karena dikira udah punya iPhone, rekam, halo guys bisa gitu, viral, udah gitu viral. Kan mereka pikirnya orang di YouTube tuh pasti sukses, pasti bisa dapat duit. Nah, kamu setuju nggak sama itu? Emang bisa ya? Kalau misalnya kita jadi reviewer atau content creator tuh bisa secepat itu dapat duitnya? Asal konsisten ya, itu yang pertama itu pasti kita harus konsisten upload gitu kan. Kita nggak bisa dong upload terus hilang gitu. Sebenarnya susah gampang itu. Jadi kalau yang buat ghosting nggak bisa ya, tukang ghosting nggak bisa jadi content creator. skip kayak gitu. Terus dulu. Cari duit sebenarnya susah gampang sih Kak. Sekarang siapa ya yang cari duit itu gampang gitu.
Kan pasti harus butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh ide, ya kan. Kalau lewat kayak YouTube gitu, aku pernah loh bikin konten di YouTube, kayak vlog gitu. Yang a day in my life. Iya kayak gitu, terus aku mikirnya kayak bisa hasilin duit. Repot gak sih bikin begitu kan? Bangun tidur kayak pura-pura. Iya. Padahal itu jam 6 sore. Semua konten kan, semua kan disetting kan. Bener. Kayak sosokan Good bangun morning gitu. world ya. Sosokan mandi, padahal nggak pernah mandi. Padahal kalau mandi ya nggak gitu banget, Nggak sepagi itu, nggak skrapal gitu, nggak keburu aja. Jadi ya harus effort, harus konsisten, balik lagi sih. Harus sesuai dengan passion kan. Kalau kita nggak mood buat bikin gitu. Benar. Emang kadang mood itu mempengaruhi ya. Sangat sih. Kalau misalnya emang lagi moodnya lagi introvert itu kayak aduh jangan ganggu. aduh ya kan. Tapi kalau lagi extrovertnya lebih tinggi, pasti idenya keluar semua tuh. Lancar aja ya. Selain ketawa. Selain kamu jadi content creator, kamu punya side income dari apa? Dulu aku punya bisnis Kak. Dulu tuh aku punya bisnis sendiri, kayak pre-love barang. Terus semua barang kan udah aku jualin, udah habis nih yang di rumah. Ini apa yang dijual barang-barang di rumah? Pre-love kayak baju. Terus baju. Apa aja sih, novel. Pre-love itu kan apapun yang tidak terpakai. Tapi masih layak. Kan sudah tidak terpakai. Daripada dia sampah. Global warming. Jangan Kak. Ya, kalau pre-love kan mantannya aku juga mau. Bercanda. Terus jadi sempat pre-love gitu. Iya, aku pre-love-in barang yang masih layak pakai sih pastinya ya. Terus selesai barang-barang di rumahnya udah habis, udah gak ada yang di pre-love. Dijual semua ke rumah. Mama udah ngomel kan, kenapa semuanya dijual? Gitu. Itu kulkas belum sempat aku jual. Ya bener. TV tiba-tiba bapaknya bangun, mana nih TV, perasaan ada pre-love. Iya. Terus setelah pre-love itu aku beralih ke jualan masker. Waktu itu kan COVID kan. Oh iya, era-era pandemi ya. Pandemi menjadi duit ya. Kan lumayan tuh Kak. Itu kamu bikin masker yang gimana? Masker tie dye. Jadi masker kain. Aku tie dye. Jadi kayak tahu nggak tie dye Kak? Tahu dong, tahu tie dye. Tahu tie dye. Mana mengerti Anda tie dye? Ya pokoknya barang-barang tie dye gitu terus di modif-modif yang lucu-lucu. Nggak ngerti. Udah googling tie dye. Ya kayak gitu. Terus ya lumayan Kak itu udah juga lumayan banyak banget. Terus akhirnya berhenti karena aku harus berangkat dari Palu ke Surabaya buat kuliah, buat lanjut kuliah. Karena tuh COVID kan masih online kan, itu masih enak gitu kerjanya di rumah. Kan tadi saya jemput kan berarti selain jadi reviewer, terus habis itu kamu juga pernah sempat bikin bisnis. Kamu nggak tertarik kan kalau misalnya kita tahu ya anak muda sekarang tuh banyak banget yang punya saham atau investasi. Iya benar itu. Kamu nggak kepingin kayak gitu? Kalau aku kan agak mentok ya. Jadi ya ngitung-ngitungnya aduh susah nih skip ya. Aku tertarik sih Kak, lumayan tertarik. Terus aku juga dengar dari teman-teman, sekarang tuh income itu bisa datang dari mana aja. Benar. Nah, apalagi kan dari saham, itu kan bisa jadi duit-duit tambahan kan. Terus kayak saham-saham lokal. Tolong disensor ya. Kaget lagi. Siap. Ini pertanyaan out of the box ini. Kan kalau misalnya saham-saham kayak gitu bisa buat ngasilin duit. Kamu sempet nggak coba atau sempet nggak tahu cari informasi gitu? Saham pernah nggak tertarik buat investasi di saham? Iya sih, aku lagi diajarin kayak investasi di Apple, Microsoft, kayak saham-saham Amerika yang lagi tren sekarang yang teknologi. Oh, oke. Tapi emang sebenarnya kita tuh bisa ya beli saham mereka itu? Bisa. Oke, jadi kayaknya juga kalau misalnya orang yang rada banyak duit mikir gak sih kalau menurut kayak daripada kita beli saham lokal, mending kita beli saham yang emang semua orang tuh udah tahu. Kayak misalnya Apple, siapa sih yang nggak tahu Apple ya kan? Iya. Oke. Berarti kamu sempat belajar juga ya? Iya, sempat belajar. Sampai sekarang masih belajar kok. Lagi pelan-pelan, siapa tahu kan bisa masukin duit kan. Iya benar. Jadi duit. Kan duit itu tidak ada yang tahu dari mana ya. Orang diem-diem bikin video, tiba-tiba pagi sore
ngetren viral boom gitu diundang di TV gitu kan, lumayan dapat duit gitu. Salam buat orang tua di rumah. Oke Kim. Kalau menurutmu sendiri jadi reviewer itu bisa nggak semua orang? Kayak aku kan banyak ya, kalau misal di TikTok tuh a day in my life yang konten yang sering banget ada in my life itu ternyata nggak cuma anak muda doang yang bisa bikin. Karena ibu-ibu pun bikin konten a day in my life as a mom gitu. Menurutmu bisa nggak semua orang tuh bikin konten atau jadi konten creator? Menurutku itu bisa banget ya, semua orang tuh bisa banget karena ya balik lagi sesuai dengan passion ya. Kalau mereka hobi video, hobi ngedit itu kan jadi sesuatu yang bisa kita kerjain secara fun tapi bisa ngasilin duit juga kan. Oke, benar. Ya kan? Nah, income itu sebenarnya bisa datang dari mana aja. Yang penting kita harus hati-hati, Kak. Soalnya kan bisa dibilang kayak kita sekarang gampang nih dapat duit dari media sosial. Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan kita juga gampang ketipu dong dari media sosialnya. Kita harus hati-hati kan, kita harus jeli gitu loh. Kayak gitu sih. Tapi susah nggak sih jadi konten creator? Karena kan kalau misalnya kita tahu apa undang-undang UU ITE itu lagi kayak apa dikit salah, melanggar apa gitu. Susah nggak? Kamu sebagai sempet kan jadi reviewer itu kayak ngalamin itu nggak sih? Kalau yang problem-problem gitu, kalau yang tentang undang-undang kayaknya nggak sampai segitunya sih. Soalnya kan aku review sejujurnya aja, nggak berusaha buat menjelekkan perusahaan-perusahaan itu. Jadi kita kan review, kritik juga dengan bahasa kita sendiri kan. Nah, sabar. Aku mau blank sebentar. Nggak apa-apa, jawab aja. Sebentar, tadi problem ya? Iya, problemnya apa? Kayak pernah nggak susah tiba-tiba dapat pelanggaran hak cipta kayak gitu dah? Nggak seberat itu sih. Nggak pernah. Berarti nggak pernah ya dapat konten pelanggaran hak cipta. Soalnya TikTok tuh, aku kan emang pakainya TikTok ya. Itu sering banget di take down. Karena kayak community guidelines gitu. Anjir, apa? Perasaan pakai baju full gitu kan? Nggak ada joget-joget, goyang-goyang sama sekali, tiba-tiba pelanggaran hak cipta, konten seksualitas gitu. Anjir, apa nih bro? Gitu kan? Iya. Tiba-tiba diblokir terus tai. Padahal itu yang lagi ngedit yang bener-bener effort gitu loh, yang kayak sampai naruhin emoticon itu terus transisi gitu kan. Sejauh ini sih nggak ada sih, aman-aman aja ya untungnya, jangan sampai lah. Iya sih, nyebelin soalnya kalau kita udah effort gitu terus di take down tuh kayak apalagi ngeditnya 3 jam 4 jam terus di take down kan kurang aja. Tapi pernah nggak kamu udah review nih, udah bikin edit segitu susahnya terus nggak trending? Pernah nggak? Sering banget. Terus kesel lah, kan capek kan. Terus akhirnya ya cari tahu aja kok bisa ya nggak tren gitu ya, kenapa, apa yang salah gitu. Kamu tahu fun fact nggak, kalau misalnya di TikTok tuh kalau misalnya kita habis upload apapun gitu video kan viewers ada langsung kebaca kan di thumbnailnya tuh berapa viewers. Itu kalau misalnya cuman dikit, kalau misalnya di aku cuman berapa ratus gitu ya, aku kan kesel ya. Tonton tapi sekarang bisa dibeli loh. Oh serius? Iya, viewer gitu-gitu. Aku baru tahu kalau ternyata dia bisa dibeli. Iya. Caranya gimana? Kata mereka sih kayak beli di Shopee itu loh. Jadi ada jasa buat nge-like, nge-save gitu. Kan ribet kan ya. Kalau kita sendiri set-set gitu kan kayak. Iya sih, aku tuh selama ini kalau misalnya kok nggak FYI, susah-susah ngonten gitu kan. Udah effort, naruh kamera, belum lagi kemana ada in my life tuh repot ya bro ya, kita taruh jalan pura-pura nggak lihat terus ambil lagi gitu. Resiko ya HP-nya kecopet. Habis itu udah susah-susah bikin day in my life nggak viral, nggak kontennya nggak anjir ya. Terus habis itu ya udahlah tonton aja sendiri. Tapi repot kan, tinggal beli aja sekarang Kak. Aku baru tahu sih kalau misalnya bisa beli. Berarti ternyata selama ini di sosial media tuh semuanya palsu ya, tidak asli. Kalian jangan ketipu, jangan ketipu view. Ternyata bisa dibeli loh. Oke. Kim, terakhir ya Kim ya, suka dukanya jadi reviewer apa? Suka dukanya kita bahas dari duka dulu aja ya. Oke, sukanya ntar ya.
Berarti lebih Pas banyak dukanya. Nah, Ya. duka yang aku hadapi nih, yang pertama nih, susah nyari followers. Iya lagi bener kayak kalau Instagram dulu Iya. kita kan kayak DM Kak follow Back ya. Sekarang boro-boro DM gak dibales. Iya anjir sombong banget. Nge-follow akunnya di private nih. Nge-follow terus nggak di follow back gitu kan. Aku padahal. Maaf ya yang belum di follow. Tapi kemana aku langsung di follow back kok guys. Soalnya aku kenal makanya langsung. Iya, terus problemnya itu saingannya ketat Kak. Kan yang mau jadi konten kreator nggak cuma aku. bener. Pasti semua orang di sini juga pengen dong. jadi konten. Mas pengen jadi konten kreator nggak? Enggak, tua. Singkat jelas. Enggak, udah coba. Tua-tua bisa kali jadi konten kreator. Jangan kira, kan mukanya mas-mas di sini mirip sugar daddy. Siap. Lanjut. Nah, terus selanjutnya susah ini Kak bagi waktu kerjaan sama kayak freelance sebagai konten kreator iya, itu susah sih. Soalnya kan biasanya Iya sih itu kerja udah jam berapa. Bener-bener itu aku mengacungkan 19 jempol ya, pinjam tetangga jempolnya. Jadi konten kreator tuh emang susah ke bagi waktunya. Karena kadang-kadang kita tuh kayak lagi seru gitu loh, kayak nggak kepingin ada kalanya kita tuh nggak mau direkam. Iya benar. Padahal emang kerjaanmu itu merekam dirimu Iya, gitu. benar sekali. Terus ada saat dimana kayak, aduh aku mau privacyku terlindungi dulu gitu. Iya. Bener kan? Benar. Berarti relate ya? kamu Relate sama banget. gitu. Relate Oke. banget sih. Terus selanjutnya Yang apa? terakhir untuk problemnya nih ya Kak. Dukanya berarti dukanya. ya. Susah nih. Ide-ide yang tadi aku bilang itu, ngeditnya itu. Benar. Kalau udah post 4 foto gitu misalnya. Habis ini ngeditnya gimana ya gitu. Fotonya sih tahu ya, tapi foto- ngeditnya iya. itu ya benar. Nyari background buat fotonya juga itu pekerjaan. Itu nggak bisa sama semua. Maksudnya kayak satu. Sebenarnya bisa-bisa aja, Betul, cuman betul. kan buat menarik perhatian audiens nih, kita kan bikin yang semenarik mungkin ya. Itu yang susah. Kayak mau cari referensi juga takutnya ntar anjir dibilang nyontek gitu. iya, benar sekali. Kalau itu tadi duka ya, agak susah ya. Dukanya akhirnya lebih banyak ya. Coba Lebih banyak. Kita lihat sukanya apa. Sukanya kalau orang komen nih Kak di post-postan. Kalau orang komen di post-postan oke. kita, itu kita merasa kayak sangat di-appreciate gitu. Kita kayak, wih ada orang yang lihat nih konten kita. Iya gitu kan. benar. Apalagi kalau mereka bilang kayak, wah ini berguna buat mereka. Itu Atau kayak lebih kalau seneng. misalnya komen terus nge-tag temennya. Iya. Nah, benar. Jangan lupa komen ya. Komen. Follow TikTok dan Iya. Instagram. Enggak, bercanda. Terus bisa ngasilin duit juga kan, lumayan kan, kita kerja senang-senang juga, nggak terpaksa, kita dapat duit kayak Oke. gitu. Jadi pressure-nya lebih sedikit sebenarnya kalau misal emang tapi enggak juga. Iya sih, yang penting hobi aja sih, enjoy aja sebenarnya. Oh, oke. Semua kan cuan gitu. Soalnya aku kalau misalnya lihat influencer atau reviewer yang udah gede itu almost dari waktunya mereka itu emang bener-bener konsen di sosial media, bahkan kebanyakan setelah mereka merasakan mendapatkan income dari sosial media, mereka memutuskan untuk keluar dari main job-nya yang awal tadi. Oke. Jadi sulitnya tuh ya dibangun personal branding itu. Satu kali udah boom, ya pasti udah enak aja sih mau ngelakuin apa aja. Bener. Tapi kalau memang belum boom sampai sekarang ya itu tadi Shopee beli viewers. Jalan keluar terbaik. Oke. Terima kasih Kimi buat hari ini kita udah ngobrol-ngobrol. Semoga yang kamu share tadi bermanfaat juga buat orang-orang yang dengar. See you next time. Dah. Thank you, Pak.